Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak ayam Nusantara. Nah teman-teman, sekarang kita akan menuju ke salah satu daerah yang ada di Kabupaten Pinrang, yaitu tepatnya di daerah Langa ya teman-teman. Nah di Langa itu sebelah baratnya kota Pinrang, sekitar kurang lebih 18 km ya. Langa yaitu kecamatan Matirusompa ya teman-teman. Setelah sebulan dari Jepang, beliau beternak ayam potong atau ayam broiler. Beliau menggunakan sistem organik ya. Beliau mendirikan peternakan ayam broiler atau ayam potong organik teman-teman. Kalau tidak salah namanya Hamsita Farm ya teman-teman ya. Nantinya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana cara dengan beternak ayam potong atau broiler dengan menggunakan sistem organik ya teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti apa dan bagaimana caranya? Yuk ikuti terus video kan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi yaitu Hamsita Farm ya, yang berada di Langa, Kabupaten Pinrang teman-teman. Nah untuk lebih lanjut kita ketemu langsung sama orangnya ya. Yuk teman-teman, ini dia caranya sistem ayam potong sistem organik. Ini dia memakai pemanas tradisional, tungku, dan memakai arang teman-teman. Ini berjumlah 100 ekor ya. Ya seperti biasa, alasnya dikasih sekam, pakannya juga pelet ya. Namun yang beda yaitu minumnya. Minumnya di sini pakai jamu probiotik. Jadi ayam sehat sistem organik teman-temannya. Mereka menggunakan sistem ini ya, sistem box, dan ditutup pakai terpal teman-teman. Betul-betul organik ya, tradisional. Ini tanpa vaksin ya? Non vaksin. Non vaksin. Teman-teman, ini umur 20 hari ya? Iya, 21 hari. 21 hari. Target panen? Target panen 35 hari. 35 hari? Iya. Super sekali. 2 teman. kilo. Berapa kilo naiknya? 2 kilo. 2 kilo. Ini sudah ada 1 kilo. Yang kayak ini 1 kilo ini. Ini 1 kilo. Wah, ini hasil ayam organik ya. Ayam sehat. Ala Hamsita Farm. Ini didapat ilmunya dari Jepang. 1 kilo ya. 1000 gram. Jadi ini berfungsi sebagai alarm. Alarm apabila ada tikus masuk di kandang, teman-teman. Wah, luar biasa teman-teman. Umur 21 hari sudah buka open. Oh, 21 hari. Jadi baru ya? Karena kalau ayam broiler itu umur boarding hanya sampai 1 minggu.
1 Ya. minggu ditutup pakai terpal, terus menghangat harus di atas 30 derajat. Ya, 28 derajat sampai 35 derajat. Kalau sudah umur 20 hari, itu ayam broiler sudah tidak bisa kalau panas. Iya. Ya, Oh. harus dibuka ya, supaya ayamnya juga tidak mudah stres. Terus amoniak yang bau tidak Menyengat, sedap, ya. menyengat itu ya hilang. Jadi pemanasnya sudah dibuka. Sudah. Oh, sebelumnya kandangnya ke sana tadi ya, Yang kecil. yang box itu. Oh iya ya. Wah, betul Jadi betul. ini sudah 2 kali pindah kandang. Umur 1 hari sampai 14 hari Ya. di kandang yang box. Heeh. Setelah 14 Yang hari. box tadi ya. Iya, setelah 14 hari naik di kandang sini. Yang ada tali ininya. Ini belum dibersihkan. Nanti persiapan untuk yang di dalam box. Oh iya betul ya. Wow, ini cuma berapa kali berapa ini? Iya. Ini 5 kali 7. Beuh. Nah teman-teman, yang bikin menarik, yang bikin saya tertarik ini teman-teman. Bahasa Bugisnya osing. Ini adalah penghangat ruangan ya, terbuat dari arang. Arang tempurung bisa juga ya. Nah ini sangat sederhana sekali teman-teman ya, terbuat dari bahan bekas, yaitu kaleng biskuit. Kreatif kali ya orang ini. Masih cepat dibanding sebelumnya tuh. Iya. Karena yang sebelumnya itu kita ambil 300 ekor. Ya. Pertumbuhannya agak lambat, di umur 21 hari itu baru 8 ons, 7 ons. Iya. Jadi sudah rata-rata 1 Ini kilo tadi. sekarang sudah, kalau di rata-ratakan, diambil rata-ratanya sudah 9 ons. 9 ons ya. Masih ada yang kecil, 7 ons. Kalau di rata-rata sudah 9 ons. Kalau ada yang 1 kilo, kayak tadi ada 1,1 sudah ada. Jadi umur 21 hari. Jadi sebenarnya untuk produktif memelihara ayam, sebenarnya tergantung dari populasinya. Iya. Ya, kalau populasinya terlalu banyak terus kandang Terlalu tidak padat, memadai, ya. itu pertumbuhannya agak lambat dibanding. Pertanyaannya begini, minumnya kan tanpa obat-obat bangkingnya. Kira-kira bahan yang digunakan komposisinya seperti apa, Iya. Master? Kalau untuk komposisi untuk air minumnya, kita ambil kunyit, temulawak, kencur, terus jahe. Iya. Terus itu difermentasi selama 1 minggu, terus di pabrik Iya. halus, terus sebelum dikasih air, terus itu dipanasi, kasih mendidih airnya, Iya. baru dicampur dengan air dingin. Oh. 1 galon. Iya. Takarannya itu kami kasih 7 gram, 7 gram per 4 liter air. Iya, begitu. Itu dikasih rutin 3 kali seminggu. 3 kali seminggu ya. Oh, tidak setiap Tidak hari. setiap hari. Oh, Untuk mengirit iya. biaya juga sebenarnya. Terus Betul-betul. yang 2 harinya itu yang selebihnya itu kita kasih daun pepaya. Daun pepaya. Iya, daun pepaya. Kuncinya apa kira-kira itu? Kalau untuk jamu sendiri itu sebenarnya ada banyak khasiatnya, kayak seperti kunyit dengan temulawak gitu. Kalau dicampur itu sebenarnya mengurangi angka kematian ayam. Karena sebelumnya kami pakai kayak vitamin ya, yang dibeli di toko ternak gitu. Kami sebelumnya menggunakan itu, angka kematian dari ayam yang 100 ekor itu, populasi 100 ekor, hampir 10 ekor yang mati. Wih, tinggi ya. Ya, sekarang kita menggunakan 10%. jamu Heeh. betul-betul dari Bahan organik bahannya. alami. Iya, alami. Alhamdulillah baru 3 ekor yang tewas. tewas. Oh. Jadi Namun itu penyakitnya mungkin karena stres, karena pindah kandang, pindah tempat. Kalau misalnya untuk penyakit, alhamdulillah di umur 21 hari untuk saya melihat perkembangannya belum ada gejala penyakit ya. Saya berharap sampai panen ya sehat-sehat terus. Iya. Nah, teman-teman, di tengah-tengah kita telah hadir seorang pemuda yang ya kebetulan
rekan satu alma mater ya, di Al-Urwatul Wuska Pendidikan Silinder 8. Dia beliau ini adalah salah satu lulusan terbaik dari sana. Dan terbaik bakal besar nih. Dan alhamdulillah berhasil dikirim ke Jepang untuk namanya pendidikan di bidang pertanian. Nah, seperti janji saya tadi, yuk kita bincang-bincang, yuk kita gali ilmunya lebih dalam lagi mengenai beternak ayam potong sistem semi organik. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang memotivasi Anda sehingga timbul di pemikiran Anda untuk melakukan hal tersebut? Padahal kalau dilihat sekarang ini kan semuanya serba instan, semuanya orang berpikir cepat dan tidak mau repot. Betul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rashid, ya founder dari Hamsita Farm. Sedikit ingin bercerita tentang farm kami yang bergelut di yang baru mulai untuk sistem organik. Padi juga sebenarnya kami sudah mulai organik, dan ayam kami sebenarnya sudah beberapa kali diliput di media cetak online, baik dari Kementerian Pertanian juga pernah kami diliput. Terus tadi pertanyaannya dari teman saya, senior saya di pesantren, kenapa berternak ayam organik, padahal organik itu sebenarnya kalau dipikir susah. Ya, karena apa-apa kita yang kerjakan semua, mulai dari produksi pakan, produksi vitamin dan sebagainya, memang agak sulit. Tapi dari situ kita juga harus sadar bahwasanya penggunaan bahan kimia kepada ayam itu sebenarnya mempunyai efek samping yang sangat berbahaya. Bukan sebenarnya berdampak pada yang mengkonsumsi ayam itu. Jadi secara tidak langsung kita memakan kimia tersebut. Iya, betul. Jadi dari situ kami mempunyai kesadaran bahwasanya untuk memulai usaha sebenarnya itu jangan hanya dipikir simpel dan untungnya, tapi harus dipikir juga bagaimana dampaknya ke masyarakat dan sebagainya. Terutama kayak kita sendiri. Kita yang sendiri, karena kita yang makan. Betul. Dan saya belajar banyak dari Jepang, cara beternak, mulai dari cara pertanian. Dia betul-betul sadar akan kesehatan. Dia tidak segan-segan untuk membeli sesuatu kalau betul-betul sehat. Iya, betul. Kalau dia sadar harganya tinggi. Walaupun harganya tinggi. Beda dengan orang kita di sini. Ya, dengan cara ini kami pelan-pelan untuk mempromosikan, untuk merubah mindset masyarakat. Untuk merubah mindset masyarakat bahwasanya ketika kita mengkonsumsi, yang harus dipikir itu yang pertama adalah kesehatan, dampaknya gimana, apakah yang kita makan ini layak atau baik untuk kesehatan dan sebagainya. Jangan sampai kita hanya konsumsi tidak memikirkan apakah ini sehat atau bagaimana, itu kan juga akan berdampak kepada kita sebenarnya, kita sakit dan sebagainya. Memang bukan sekarang ya nampaknya, tapi nanti akan lambat laun pasti akan dirasakan. Makanya kalau nenek dulu di sana hanya 2 penyakitnya, sakit perut dengan sakit gigi, betul, sakit kepala itu. Beda sekarang sudah banyak penyakit. Ada liver, ada jantungnya, ada gula, ada semua nih. Jadi begitu. Karena dulu itu orang tua kita nenek-nenek kita dulu makan apa yang alamiah, yang ada kayak daun-daun dan sebagainya. Tradisional. Dan kalau kita kembali menggali itu sebenarnya kenapa tidak sebenarnya, meskipun ada yang bilang itu sebenarnya pertanian zaman dulu ribet, kuno, sebenarnya ketinggalan. Tapi setidaknya kita mengkampanyekan, mempromosikan bahwasanya hidup sehat itu jauh lebih penting daripada segalanya. Lebih mahal ya, sehat itu mahal. Kita sadar itu sebenarnya. Jadi disitulah Anda berpikir bahwa bagaimana cara menciptakan
menciptakan yang organik, yang alami. Terus kendala apa sebenarnya yang didapat dalam hal ini? Kita istilahnya di dalam melakukan sistem organik ini. Tersebut sistem organik tersebut. Yang pertama, kami sebenarnya agak sulit memproduksi pakan murni dari kami, karena terkendala dari alat dan sebagainya. Makanya kami masih tetap pakai pakan pabrikan. Tapi kalau untuk vitamin dan sebagainya kita sudah bisa produksi sendiri karena bahan-bahannya sudah ada di sekitar sini. Kayak bunyi, daun pepaya dan sebagainya, masing-masing punya manfaat. Kayak seperti daun pepaya itu sebenarnya untuk manfaatnya sangat banyak. Pertama itu untuk ayam lagi flu sebagainya dikasih 2 kali seminggu dan sebagainya. Terus kayak seperti kunyit, jahe, temulawak, semuanya sudah ada di pasar-pasar. Tinggal kita racikan memang. Saya rasa itu sih yang paling mendasar untuk kendala kami. Yang mudah-mudahan kedepannya nanti dari pemerintah juga ada lah, seperti misalnya pabrik yang betul-betul memproduksi setidaknya mesin pengolahannya, supaya tidak manual, supaya bisa mengefisienkan waktu. Karena sebenarnya juga kami beternak ini bukan cuma di ternak, kami juga aktif di dunia pertanian, perkebunan dan sebagainya. Jadi semuanya mengaplikasikan sistem organik. Wah, betul banget. Untuk selanjutnya, kira-kira apa keuntungan yang bisa didapat atau diperoleh ketika kita menggunakan sistem organik untuk peternakan dan pertanian? Baik, terima kasih. Untuk keuntungan secara finansial sebenarnya ada banyak sebenarnya yang diperoleh ketika beternak atau bertani secara organik. Yang pertama, bahan-bahan yang kita gunakan itu ada di sekitar kita sebenarnya, kayak daun pepaya, kunyit dan sebagainya bisa ditanam di lahan-lahan di dekat rumah dan sebagainya. Pekarangan yang kosong memanfaatkan betul. Itu sih yang paling mendasar, yang paling keuntungan yang banyak kita dapatkan itu mengurangi biaya produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, terus nilai jualnya untuk produk organik itu lebih tinggi dibanding yang non organik. Kalau di luar negeri sana seperti itu. Di Indonesia juga sudah banyak. Kayak mulai padi organik itu, beras organik itu lebih mahal dibanding yang non organik. Sama seperti ayam kami, ayam organik itu kami sebenarnya pas corona ini, musim corona, pas Ramadan kemarin, hampir semua peternak mengeluh karena harga ayam yang sangat turun, terus harga vitamin dan sebagainya pakannya tidak turun, malah naik pada waktu itu karena pengiriman. Betul. Di situ kami mengambil banyak keuntungan sebenarnya. Ada banyak hal, seperti misalnya kalau kita beternak secara organik, baik dalam keadaan darurat dan sebagainya, seperti kemarin virus corona dan sebagainya, itu sudah darurat sebenarnya. Toko-toko pada tutup dan sebagainya, social distancing. Padahal seharusnya sudah bisa diobati, divaksin, tapi kan masih tutup toko ternak. Kami itu keuntungannya di yang tidak pernah ayam organik ada obatnya. Kalau misalnya lagi flu, kita kasih daun pepaya. Lagi kurang nafsu makan, kasih jahe, kunyit dan sebagainya. Kurang produktif misalnya, kurang beraktivitas, kita kasih temulawak. Itu kan ada ininya sebenarnya. Ada plus minusnya. Dan kebanyakan plusnya kalau organik, termasuk di kesehatan. Terutama secara finansial dan kesehatan. Betul. Karena pengalaman kemarin waktu musim corona kita masih sempat firm kami membuat suatu bakti sosial. Bakti peduli
namanya kita kasih tema Hamsita Farm Care. Iya. Ya, pembeli kita turun ke pasar, ada pasar murah. Luar biasa. Yang pada saat ayam itu sebenarnya lagi kurang, hampir peternak di Bintang itu tutup semua. Ya. Iya, Isi betul. kandangnya, Rata-rata. isi kandang semua sudah kosong katanya. Tapi kami juga tidak memanfaatkan yang situasi seperti itu, karena kita juga sebenarnya berusaha begini untuk kemaslahatan juga sebenarnya. Ya, kemanusiaan. Untuk kemanusiaan dan sebagainya. Makanya kami turun di pasar, ada pasar murah. Dan alhamdulillah setelah berkah dari pasar murah itu, alhamdulillah sudah banyak yang datang di rumah. Sudah banyak mengenal. Iya, betul. Jadi booming akhirnya ya. Jadi booming. Lama-lama kepikiran. Ya itu sih yang keuntungannya secara finansial. Dari perbandingan harganya, kalau misalnya harga ayam yang non organik itu hanya 40.000, yang misalnya 20.000 1 kilo. Kalau yang organik itu bisa sampai 40.000 1 kilo. Dua kali Iya, lipat. 2 kali lipat, bisa 30.000 tergantung. Ya. Nah, saya lihat kebanyakan itu kalau saya misalnya berkunjung di supermarket yang besar misalnya kan, sudah banyak ya saya lihat dijual yang organik, misalnya beras organik, begitu. Nah, malahan saya lihat di situ agak lebih tinggi memang harganya dibanding dengan yang pada umumnya. Iya, betul. Tapi masalah perawatannya gimana? Kalau masalah perawatannya itu sih yang paling sebenarnya mau dibilang susah, tapi kalau misalnya dibilang susah ya juga diambil hiburan sih sebenarnya. Pada malam hari kita harus bangun 3 kali lah. Cek misalnya apakah ayamnya tidak makan, kita kasih bangun makan. Berarti dijadikan sebagai seperti hewan nokturnal, aktif di malam hari, di siang hari tidur. Makanya beternaknya kurus. Kurang tidur. Ayamnya yang gendut. Kebanyakan molor di siang hari ya. Tapi kurus begini masih tetap produktif. Wah, mantap. Kalau kurus-kurus begini banyak yang naksir. Masih gesit. Wah, luar biasa teman-teman. Ya, itu aja sih yang untuk secara keuntungan dari peternak secara organik. Ya. Makanya saya ajak untuk teman-teman yang ayo sadar, kesehatan jauh lebih penting dari segalanya. Jauh lebih mahal dari segalanya. Banyak uang sakit. Ya, tidak ada dinikmati ya, betul. Ya, mending ya begini tuh, tapi ya masih bisa minum kopi. betul. Iya. Mau makan coto tapi kolesterol, ya kan? Padahal kita banyak uang misalnya, kan? Iya. Itu lebih baik sehat. Iya. Tapi banyak uang. Itu lebih mantap ya. Jadi barangkali buat teman-teman kira-kira untuk memulai bertani atau beternak organik bagaimana dan kemana, barangkali ada wadahnya atau kan istilahnya secara ini, kalau misalnya dia mau belajar atau mau memulai, dia kemana, caranya bagaimana, apa ada wadahnya? Ya, komunitasnya untuk di Hamsita Farm sebenarnya kita sudah sangat welcome ya. Siapapun yang mau ke sini belajar, ayo sama-sama belajar. Pintu terbuka lebar-lebar. Makanya yang mau belajar sama-sama belajar, karena saya juga sebenarnya masih belajar, masih mengamati perkembangan ayam dan sebagainya. Ayo ke sini kita bareng-bareng untuk sama-sama bergadang. Bagaimana kalau perlakuan ayam pada malam hari atau siang hari, bagaimana cara pemberian pakannya yang bagaimana. Karena ada banyak yang kemarin yang japri saya telepon, bagaimana caranya ayam supaya berat badannya tinggi, cepat besar, cepat berat, apakah dikasih disuntik apa dan sebagainya. Ada memang sih untuk diberi kayak obat supaya berat badan ayam berat. Tapi kalau di kami hanya membangunkan setiap malam, namanya 3 kali semalam.
Iya. Mengatur pola Yang makan. atur pola makan. Ayo makan malam, ayo makan malam. Iya. Kita kampanyekan itu ke ayam. Saya kira dikasih contoh. Peternaknya makan Coto, ya. Ayamnya ya. Iya, itu aja sih. Makanya saya, ayolah kalau misalnya ada yang mau belajar, wadah banyak sekali. Sudah ada banyak grup-grup komunitas organik yang ada di Indonesia ini. Ya, terserah mau mana, mau siapa tahu mau ke sini yang dekat-dekat mau ke sini ya. Nah, untuk di Kabupaten Pinrang, dia kemana? Ya, ke Hamsita Pram. Iya. Bisa ke Hamsita Pram. Pinrang dan sekitarnya, Pinrang dan Parepare, sekitarnya. Sidrap. Teman juga ada dari Rekang yang menggeluti dunia organik. Iya, pertanian. Ada juga teman saya satu di daerah Pekabata. Iya. Dia juga mungkin kenal. Iya, Dia juga senior salah juga, satu dia senior kita ya. Iya, di sana. Satu alma mater juga dari dulu. Ada banyak sih sebenarnya. Makanya saya berharap pemerintah juga membuka ruang lebar-lebar kepada pemuda yang aktif di dunia Terutama pertanian. generasi muda. Iya, betul. Ya, memberi support kepada pemuda. Ya. Setidaknya hanya dukungan dan sebagainya. Pengertian Iya, misalnya. ya betul, memberikan wadah bagaimana sebenarnya bertani yang baik dan sebagainya. Iya. Ya, kami juga berharap Banyak kepada pemerintah. Kami juga masih intens berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait untuk perkembangan pertanian utamanya di Pinrang Di daerah ini. Nah, ke depannya rencana terbesarnya ke depannya ya. mengenai ini Rencana organik. terbesarnya harapan saya sih sebenarnya membuat farm ini dikenal dunia. ya, dikenal di dunia. Alhamdulillah sudah dikenal di Jepang. Wah ya. Teman saya ada di Jepang, orang tua angkat saya di Jepang sudah tahu kalau saya ternak organik, dan dia sangat mengapresiasi apa yang saya lakukan setelah dari Jepang. Bahkan dia pernah bilang kalau misalnya saya panjang umur, dia akan berkunjung ke Wah, Indonesia. subhanallah. Ya, teman di Thailand, di Filipina juga udah tahu. Itu yang di sana yang di Jepang orang Jepang asli atau orang Asli Indonesia? orang Jepang. Wah, mantap. Orang angkat saya. Berarti kita akan kedatangan tamu teman-teman di Hamsita Parang Iya, yang doakan. dari Jepang. Iya. Nah, semoga dia panjang umur ya teman-teman. Ya, untuk terakhir saya mau sampaikan kepada pemuda yang masih agak minder, Ya. yang minder kalau pertanian itu sebenarnya kumuh. Iya, betul. Itu sebenarnya tidak. Itu mindset yang lama sebenarnya. Kita juga sebenarnya ini bertani ya. Iya, bisa pakai dasi sambil Bisa bertani. pakai dasi, bisa Iya, betul. bisa ke Jepang, Iya. bisa diundang ke dinas misalnya beri materi apa dan sebagainya. Iya. Istilahnya tidak selamanya bertani dan beternak itu kotor ya begini Iya, maksudnya. betul. Iya, iya, betul. Mindset itu kita harus buang jauh-jauh. Makanya kalau misalnya ada anak muda yang masih malu-malu untuk bertani, ayolah kita buang Bertani, malu itu. iya. Ya. Yang jelas jangan malu-maluin. Buktinya beliau seorang petani, petani dan peternak di sawah ya. Iya. Tiap hari malah Tiap hari, hampir iya. ya. Iya, hampir. Dia main ngumpul-ngumpulan Iya. tapi dia tetap masih kinclong, masih ganteng. Apalagi masih jomblo teman-teman. Barangkali ada yang minat Juga promosi. Jadi saya sebenarnya sering 10 tahun silam sering berdomisili di sini, tapi kayaknya agak lupa ya jalannya Iya. ke sini. Iya. Barangkali bisa ditunjukkan teman-teman Kalau- kita lewat mana di iya. jalan. Kalau misalnya Lokasinya di mana? teman-teman mau main ke Hamsita Pram, sekarang kan ada Google Maps. Ya, Iya. betul. Ambil WA saya, terus Sherlock kirim lokasi. Tinggal japri. Ya, japri, saya kirimkan lokasi. Agak gampang sih ketika masuk dari Pinrang, arah ke sini, Arah Kelangan. iya arah Kelanga, dapat masjid besar Al Munawwarah, belok kiri. Lorong terakhir udah belok kanan masuk ke sini, udah sampai di Hamsita. Oh, atau begini teman-teman, kalau misalnya yang mau bertandang ke sini berkunjung Iya, ke sini, bertandang ke sini. silakan di bawah ini di kolom komentar Iya. ketik WA-nya Iya. atau komen saja langsung ya teman-teman ya. Komen saja langsung di bawah. Nanti kita akan jawab, kita akan kasih petunjuk. Istilahnya kita akan arahkan seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk yang mau
apa namanya makan ayam sehat. Ya, ayo pakai Hamsita Farm. Free delivery untuk kecamatan ini. Matero Sompa ya. Matero Sompa. Iya. Oh, ada deliverynya juga. Ada deliverynya. Oh iya, mantap. Tapi sayangnya istilahnya apa ya? Belum terlalu ini karena panennya masih punya jadwal ya. Betul, masih punya jadwal. Kita kendala kandang sebenarnya. Kalau misalnya kandang sudah bisa jadi memadai ya. Sudah tidak petak itu sudah bisa bekerja. Hampir setiap hari kami bisa produksi. Iya. Alhamdulillah produksi kami sudah banyak diimpor ke Sinjai, ke situ. Wah, iya, mantap. Dan sebagainya. Iya. Kirain tadi mau bilang ke Singapura. Ternyata masih Sinjai ya, tapi amin. Mudah-mudahan kita bisa impor ayam organik ke Singapura ya. Ingat teman-teman, tandai orangnya. Hamsita Farm ya. Kasih. Ayo, Bing. Ajakannya itu dulu. Ini tadi. Itu dulu. Coba lihat ke ini. Ayo, close 3. Close ini baik. Oke teman-teman, demikian tadi bincang-bincang yang sangat seru bersama seorang pemuda yang luar biasa pemikirnya teman-teman, yang sangat kreatif, inovatif dan ya pokoknya semuanya ya. Saya tidak bisa sebut satu-satu lagi. Yang pastinya pesannya beliau, ayo kita bertani, ayo kita beternak, ayo kita berorganik, memanfaatkan yang ada di sekitar kita semua, karena organik itu sangat mudah dan gampang sebenarnya ya. Semuanya ada di sekitar kita ya, kita tinggal mengolah dan meracik ya. Kita nggak usah ketergantungan ke yang bahan kimia, karena yang sudah disebutkan tadi, dampaknya sangat luar biasa ternyata teman-teman. Ya memang saya ingat nenek saya dulu itu umurnya sampai ratusan tahun ya, 100 tahun lebih ya paling 2-3 tahun. Beda sama orang-orang sekarang, waduh, 50 tahun 50 tahun sudah stroke, gula, seperti yang dikatakan tadi, ada gulanya, ada tomatnya, ada semua nih. Ya oke teman-teman, cukup seru teman-temannya. Saya kira demikian bincang kami. Insyaallah di lain kapan waktu kita akan bertemu lagi dengan beliau. Ya kita doakan beliau apa yang di istilahnya harapannya bisa terkabul, bisa booming, kita bisa merubah Indonesia menjadi hidup sehat, makan sehat, hidup sehat. Ya betul teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.